Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peserta mentoring Mikrotik from Zero to Hero. Balik lagi kita lanjut materi. Kita berpindah kali ini ke pembahasan mengenai internal user. Nah, pada video sebelumnya kita selalu akses router kita menggunakan user admin dan passwordnya tanpa password ya. Nah, user admin tersebut teman-teman itu merupakan user default, user bawaan dari Mikrotik. Jadi kalau kita beli router baru kondisi pabrikan, ya usernya admin, passwordnya ya tanpa password. Atau kalau kita reset router kita hapus semua konfigurasi di router, ya usernya admin juga jadinya dan passwordnya tanpa password. Nah, karena dia ini merupakan user default, user bawaan, sudah pasti ya setiap orang yang kenal Mikrotik dia pasti tahu kalau usernya admin. Ya, seluruh dunia tahu jadinya kalau usernya admin. Kalau semua orang tahu, kalau banyak orang yang tahu usernya admin dan kita nggak ganti, maka kemungkinan orang bisa akses server kita itu jadi tinggi ya, resikonya lebih tinggi. Maka dari itu kita perlu manajemen user, baik user admin maupun user yang lainnya. Nah, untuk video kali ini teman-teman, kita akan cek internal user yang ada di Mikrotik, juga kita cek grup usernya. Nah, kita ke modul dulu. Nah, kita masuk ke lab 18 dulu ya. Kita melihat grup user dan polisinya. Sekalian kita lihat usernya juga. Nah, topologi di real device itu begini. Supaya router kita bisa diakses oleh laptop, ya kita harus connect dengan IP yang satu subnet. Kalau akses menggunakan IP. Dan tujuan lab ini teman-teman kita akan melihat grup user dan polisi grupnya, juga user-user yang terpasang sekarang di Mikrotik. Ya, untuk defaultnya apa aja yang ada. Kemudian metode labnya kita konfigurasi melihat grup user dan polisi grupnya. Dan untuk verifikasinya teman-teman, kita tinggal cek grup user dan polisi grup di Mikrotiknya. Nah, kita pindah ke Janessary. Teman-teman kalau mau ngikuti langkah di modul juga boleh ya. Kalau mau ngikut di video juga boleh. Kita pindah ke Janessary, kemudian ini bisa kita stop project yang sebelumnya. Kemudian kita bikin project baru dengan nama check user group dan privasi polisinya. Untuk topologinya kita cukup satu buah router, tarik ke dalam lembar kerja. Kemudian kita klik kanan start, klik kanan konsol. Kita tunggu lagi konsolnya selesai. Kita geser dulu lah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, user defaultnya itu admin, passwordnya tanpa password. Nah, itulah user default bawaan di Mikrotik. Untuk lihat usernya, kita bisa cek di menu user print. Nah, inilah user yang ada di Mikrotik saat ini. Kondisi defaultnya ini. Ada user dengan nama admin, ya, dan masuk dalam grup full. Kalau kita coba cek lebih detail, user print detail. Nah, ternyata di sini ada user admin namanya dan grupnya grup full. Yang mana user admin ini dan grup yang masuk dalam grup full ini itu bisa diakses dari IP manapun. Nah, jadi sekarang kelihatan ada user, ada grup user. Ya, sesuai dengan judul kita tadi, kita cek usernya sudah, kemudian kita akan cek grup usernya apa aja yang ada. Di sini admin masuk dalam grup full ya. Nah, grup user itu apa aja yang ada, kita bisa cek di sini. User, grup, print. Nah, kelihatan di sini teman-teman, ada 3 buah grup bawaan default juga ya di Mikrotiknya. Ada grup read, ada grup write, ada grup full. Nah, grup read ini teman-teman, user yang masuk dalam grup read ini nanti itu dia cuma bisa melihat konfigurasi yang ada di Mikrotik, yang ada di router ini. Dia nggak bisa ngonfig, nggak bisa ngubah konfigurasi, juga nggak bisa menghapus konfigurasi. Pure dia cuma bisa ngelihat doang, cuma read ya, cuma read doang yang bisa. Kenapa? Karena di polisinya di sini, ya di hak aksesnya atau kebijakannya, dia itu untuk write dia nggak bisa. Ini dia, ada tanda seru di depannya. Itu artinya not atau tidak bisa write, tidak bisa menulis. Bisa apa aja yang dibolehkan? Lokal boleh, telnet boleh, SSH boleh, reboot boleh, read boleh, nah, baca juga boleh ya read ya. Tes boleh, Winbox boleh dan seterusnya. Tapi
yang ada tanda seru di depannya itu nggak boleh. Dan di sini dia nggak bisa write. Artinya dia cuma bisa lihat doang. Kemudian teman-teman ada grup lagi namanya grup write. Nah, nanti setiap user yang masuk dalam grup write ini, maka dia bisa baca, dia bisa lihat konfigurasi, juga bisa menulis konfigurasi. Kenapa? Karena di polisinya ada read dan write. Jadi dia bisa baca, bisa lihat, juga bisa ngonfig. Bisa ngonfig, bisa ngapus, bisa ngubah konfigurasinya juga. Nah, itu grup write teman-teman. Terakhir ada lagi namanya grup full. Nah, apalagi bedanya nih? Bukannya grup write udah bisa semua ya? Udah bisa baca, udah bisa juga ngonfig. Perlu apa lagi kira-kira? Ternyata grup full ini beda lagi teman-teman. Grup full ini, itu dia udah di atas lagi levelnya. Lebih tinggi lagi daripada level write. Kenapa? Karena setiap user yang masuk dalam grup full nanti, itu dia bisa read, juga bisa write, plus dia bisa reset konfigurasi, juga bisa menghapus, mengubah, menambah user. Nah, kalau write tadi itu dia nggak bisa tuh. Reset konfigurasi dia nggak boleh. Menambah user, menghapus, melihat user itu juga nggak boleh. Nggak punya hak akses ke sana. Jadi hati-hati teman-teman, jangan asal kasih grup full ke user. Karena ini dia punya hak akses penuh terhadap router. Dia bisa ngapain aja. Adapun grup write itu ada batasannya dikit, grup read lebih dikit lagi batasannya. Dan grup ini teman-teman itu bisa kita bikin, kita bisa modif grup yang ada, bisa juga kita bikin grup baru nantinya. Nah, itu akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, saya kira itu teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan kita akan lanjut ke video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.